Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Ahmad Faisal dari Tarbiyah. Mungkin pertama saya akan menjelaskan mind map saya tentang teknik penyusunan tor. Nah, jadi teknik penyusunan tor itu pertama itu kita dari dasar pemikiran. Nah, dari dasar pemikiran itu ada dua teknik, ada deduktif dan juga induktif. Nah, deduktif itu dia dari umum ke khusus. Nah, kalau induktif itu khusus ke umum gitu. Nah, itu di dalam dasar pemikiran itu menjelaskan tentang apa sih? Yang pertama itu ada manusia, muslim, mahasiswa, dan juga HMI. Nah, itu kalau deduktif dari umum ke khusus, dari manusia, dari terus lanjut lagi ke muslim, terus lanjut lagi ke mahasiswa, terus lanjut lagi ke HMI. Kalau di induktif khusus ke umum itu berarti dari HMI, dari bawah, HMI, mahasiswa, muslim, terus manusia. Nah, manusia dalam dasar pemikiran itu harus menjelaskan tentang definisinya. Ada mau itu dari terminologis, mau itu dari epistemologinya. Nah, terus definisi manusia juga yang ada 4 itu, yang basar, yang anas, yang insan, yang ins, yang bani adam. Terus ada juga dalam manusia itu harus itu dijelaskan tentang penciptaan manusia. Terus menjelaskan tentang Al-Baqarah, terus menjelaskan tentang Quran Surat Al-Jariyat ayat 56. Dilanjut kepada muslim. Nah, di muslim ini kita juga harus menjelaskan definisi Islamnya dulu, terus menjelaskan definisi Islam, terus dilanjut dengan definisi muslimnya, terus secara terminologi dan etimologi. Terus Al-Imran ayat 19. Nah, lanjut kepada mahasiswa. Nah, di mahasiswanya juga kita harus menjelaskan kembali definisinya apa, peran dan fungsinya apa, terus di Dharma perguruan tinggi, terus ada isu permasalahan gitu. Nah, isu permasalahan itu mau itu nasional, mau regional, itu maupun lokal. Biasanya itu lokal gitu, itu di cabang atau komisariatnya, mau itu apa, politik, mau itu sosial dan lain-lain isu permasalahannya. Nah, terus yang terakhir itu HMI. Nah, di HMI ini dijelaskan bahwasanya sejarah lahirnya bagaimana, terus tujuan awal HMI itu bagaimana lah. Oke, lanjut ke landasan perkaderan. Dalam landasan perkaderan itu ada 4, yaitu ada landasan teologis, ideologis, dan ideologis, sosiohistoris, dan konstitusi. Nah, dalam landasan teologis itu kita itu harus menjelaskan bagaimana manusia itu butuh kepercayaan yang disandingkan dengan ayat Al-A'raf ayat 172, dan juga manusia sebagai khalifah, manusia mempunyai fitrah kebenaran, dan juga celestial dan terrestrial atau duniawi dan ukhrawi. Nah, terus ideologis. Nah, ideologis itu muslim, dimana kita itu di ideologis kita harus menjelaskan tentang definisinya. Terus Islam adalah ideologi perjuangan, nah itu dia. Terus sosiohistoris. Kalau dalam sosiohistoris itu ada mencakup beberapa hal, yang 5 materi wajib itu. Yang pertama ada SPH, mission, terus dengan KMO. Nah, dalam sosiohistoris kita harus menjelaskan bagaimana masyarakat tempo dulu itu bagaimana keadaannya. Seperti tempo dulu itu lebih percaya kepada animisme dan dinamisme. Nah, terus berdirinya HMI, tujuan HMI, terus proses perubahan tujuan HMI. Oke. Terus konstitusi. Nah, konstitusi itu adalah mission dan juga aturan-aturan gitu. Nah, yang dimana di dalamnya itu adanya pasal 3 dan sampai pasal 9. Nah, terus ada prinsip dan pola perkadaran. Nah, prinsip dan pola perkadaran itu, kalau prinsip perkadaran itu copy paste dari pedoman perkadaran. Terus kalau pola dasar perkadaran itu menjelaskan tentang rekrutmen, terus screening hingga teknisnya itu harus jelas. Terus ada analisis masalah. Nah, analisis masalah itu kita itu menganalisis itu mahasiswa itu secara nasional, regional, lokal. Kalau biasanya kalau dalam itu menganalisis mahasiswa lokal, yaitu di antara fakultas atau kampus gitu. Nah, terus kalau di kadernya itu ada PB, Batko, cabang atau komisariat, cabang dan komisariat. Nah, biasanya
kita itu menganalisis cabang atau komisariatnya. Terus indikator umum. Nah, indikator umum itu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, itu dilandaskan dari taksonomi Bloom, yang dimana kalau dari LK1 itu afektifnya 50%, kognitifnya 30%, dan psikomotoriknya 20%. Mungkin segitu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.